Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah gaya hidup. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya tentang apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup kekal. Yang menarik yang dapat kita pelajari dari kisah itu, pertama, Yesus menjadi rujukan pertama orang muda yang kaya itu untuk bertanya tentang bagaimana mendapat kehidupan kekal. Kedua, orang muda ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena dia masih muda, kaya, dan sudah melakukan semua perintah Tuhan dan hukum Taurat. Mungkin di mata manusia seperti kita, orang muda ini tergolong orang yang sempurna, baik dan suci. Tetapi berbeda di mata Yesus. Bagi Yesus, orang muda itu belumlah sempurna. Karena itu, Yesus memberi satu tantangan kepada orang muda itu, menjual segala miliknya dan mengikuti Yesus. Ketiga, akhir dari pertemuan dan percakapan itu adalah orang muda itu lebih memilih harta duniawi daripada harta surgawi, sehingga ia pergi meninggalkan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa kadang kita tidak mampu melepaskan diri dari kelekatan dan keterikatan kita terhadap harta duniawi yang kita miliki. Mengikuti Yesus dengan pergi menjual segala harta mengandung pengertian bahwa setiap orang yang ingin menjadi murid Yesus mesti bersedia untuk menjadikan Yesus sebagai nomor satu dalam hidup. Menjadikan Yesus sebagai nomor satu dalam hidup berarti ikuti setiap rencana dan perjuangan hidup. Yesus harus dilibatkan sebagai Tuhan yang dapat menjadi kompas bagi langkah kita. Terang dalam kegelapan hidup kita, dermaga sandaran saat kita mengalami kelelahan hidup, tongkat kekuatan saat kita mengalami langkah yang tertatih, dan naungan teduh di saat kita mengalami terik masalah dan tantangan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, semua harta benda yang kita miliki tidak akan menjadi jaminan akhir bagi semua keadaan hidup yang kita alami. Selain Tuhan sebagai sandaran terakhir yang dapat memberikan kekuatan sehingga kita mampu bertahan dalam segala situasi apapun. Jadi, walau hidup kita diberkati dengan kelimpahan materi,
Tapi itu semua bukan nomor satu yang dapat menjamin keselamatan kita. Hanya Yesus yang menjadi nomor satu untuk semua urusan hidup di dunia yang penuh dengan berbagai peluang dan tantangan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.